Halo Bapak Ibu yang kekasih. Setelah 7 minggu berturut-turut kita merenungkan kisah kesengsaraan Yesus mulai dari Taman Getsemani. Hari ini 29 Maret 2024 Jumat kita tiba di Golgota. Saya mengajak kita untuk memaknai peristiwa kematian Yesus di Golgota seperti yang dilaporkan oleh kisah oleh Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 42. Golgota itu kata Ibrani yang artinya tempat tengkorak. Golgota itu sebuah bukit batu di luar tembok kota Yerusalem dan bentuknya memang menyerupai tengkorak. Dari namanya saja sudah menyeramkan. Tempat itu dipilih oleh para imam kepala orang Yahudi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeramkan, setidak-tidaknya yang berlangsung pada Yesus. William Barclay, seorang teolog ahli perjanjian baru, mencatat ada dongeng yang mengatakan bahwa tempat itu disebut Golgota karena tengkorak Adam dimakamkan di situ. Adam pertama menerima ganjaran dosa, yaitu kematian. Para pemimpin agama Yahudi membawa Yesus Adam kedua untuk disalibkan karena dosa Adam pertama di bukit batu di mana tengkorak Adam pertama dikuburkan. Tentu saja makna teologisnya supaya darah tidak berdosa dari Adam kedua membersihkan dosa yang membawa Adam pertama dan seluruh keturunannya mati secara menyedihkan. Nah, saudara-saudara, terlepas dari benar tidaknya dongeng ini, hal menyedihkan terjadi pada Yesus ketika di Golgota. Yesus haus di saat-saat terakhir kematiannya. Orang yang haus membutuhkan air. Kopi, apalagi anggur, memang minuman berkelas. Tetapi hanya air yang membunuh rasa haus. Di atas salib Yesus berkata, "Aku haus." Artinya Yesus membutuhkan segelas air untuk minum, bukan secangkir kopi atau seteguk anggur. Lalu apa yang para serdadu itu buat terhadap Yesus? Bukan air yang mereka berikan, tetapi anggur asam. Orang-orang yang suka bekerja di bawah terik matahari seperti tukang batu, buruh pelabuhan, petugas parkir, pasti tahu bahwa anggur tidak akan menghilangkan rasa haus. Minuman itu malah menambah haus makin meninggi. Dan itu sebabnya, segera setelah Yesus meminum anggur itu, dia berkata, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Nah, kita catat Yesus mati dalam keadaan haus. Penderitaannya menjadi berlipat ganda. Bukan karena air yang disuguhkan kepadanya ketika dia haus, tetapi anggur asam. Nah, saudara-saudara, pemberian anggur asam kepada Yesus di ujung akhir perjalanan pelayanannya menarik untuk kita perhatikan. Terutama kalau kita ingat apa yang dilakukan Yesus di ujung awal perjalanan pelayanannya. Minum anggur asam di Golgota bukan kali pertama bagi Yesus. Sebelumnya, yakni di awal pelayanannya, Yesus juga disuguhi anggur asam. Kita ingat segera setelah mengunjungi Yohanes yang bekerja membaptis orang di Sungai Yordan, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah pesta perkawinan di Kana di Galilea. Di pesta itu, Yesus bersama tamu-tamu lainnya disuguhi anggur oleh pemilik pesta. Anggur itu tentu asam, mengingat si pemilik pesta bukan orang beradab. Mereka tidak bisa menyuguhkan anggur kualitas terbaik, yaitu anggur manis. Di awal pelayanannya, yakni di sebuah pesta kawin, Yesus disuguhi anggur asam. Dan itu terjadi lagi di akhir perjalanan karyanya, yakni ketika berada di salib di Golgota. Lagi-lagi Yesus diberi anggur asam. Dunia hanya bisa memberikan kepada penduduknya anggur dengan kualitas buruk, sebuah minuman beracun, bukan untuk menghilangkan dahaga atau menghapuskan penderitaan. Minuman yang diberikan dunia makin menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Makin manusia minum air pemberian dunia, dia makin haus. Dan itu dikatakan Yesus kepada perempuan yang ditemuinya di sumur Sikar di dekat kota Samaria,
Yesus katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Meskipun begitu, Yesus toh minum air pemberian dunia di pesta perkawinan di Kana dan di Golgota. Di Getsemani, Yesus berdoa meminta kepada Allah Bapa agar air pemberian dunia itu jangan diberikan kepadanya. Tetapi Yesus taat kepada Allah Bapa untuk menerima cawan itu, kalau dia harus menjalaninya juga, supaya dia menjadi manusia dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu manusia dengan meminum cawan yang mendatangkan kehancuran. Dia harus menjadi seperti kita, supaya dia dapat menjadikan kita seperti dia. Itulah arti minum anggur asam, baik dalam peristiwa di Kana maupun peristiwa di Galilea. Dan itu sebabnya Yesus tidak menolak suguhan anggur asam yang diberikan kepadanya. Dan 2 kali Yesus minum anggur kualitas rendah dari cawan pemberian dunia. Isi cawan yang mendatangkan kehancuran harus habis dicerna oleh Yesus, supaya cawan itu menjadi kosong dan diisi dengan air anggur yang baru, anggur berkualitas terbaik, yang bukan mendatangkan penderitaan dan kehancuran, tetapi memberi sukacita dan kehidupan kekal. Dan hal itu sudah dimulai Yesus di pesta perkawinan di Kana. Segera setelah anggur berkualitas buruk itu habis, Yesus menyuruh para pelayan mengisi tempayan-tempayan yang sudah kosong itu dengan air yang baru. Karena Yesus mau menghadirkan di tempayan kosong itu anggur nomor 1, anggur kelas terbaik. Hal yang sama terjadi juga di Golgota. Setelah minum anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Bahasa Yunani untuk sudah selesai adalah tetelestai, artinya tuntas, sampai pada titik terakhir dari pergumulan. Lalu Yohanes menulis bahwa yang keluar dari lambung Yesus saat seorang prajurit menikam dengan tombak lambung Yesus untuk membuktikan apakah Yesus benar-benar telah mati, yang keluar dari lambung itu adalah air dan darah. Air dan darah dari lambang Yesus menunjuk kepada 2 elemen vital dalam sakramen gereja, baptisan dan perjamuan kudus. Air menunjuk kepada anugerah penyucian dari dosa. Darah adalah tanda terbentuknya relasi yang baru dengan Allah. Penyucian dan pembaharuan relasi itu hanya bisa terwujud karena Yesus tidak menolak meminum pemberian dunia berupa cawan berisi anggur asam. Dia menerima minuman itu supaya dia mematahkan kuasa dosa, kejahatan yang ada di dalam minuman dunia, sekaligus mengubah minuman itu menjadi kuasa untuk kebaikan dan keagungan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di Kana, Yesus untuk pertama kali minum anggur asam. Lalu ia menggantikan anggur asam itu dengan anggur yang diubah dari air menjadi anggur manis, untuk menunjukkan kuasa yang mengalir dari salib, membersihkan dosa manusia dan kematian yang menghancurkan hidupnya. Di Golgota, untuk kali kedua, Yesus minum anggur asam, lalu menghembuskan napas terakhir, supaya dari dalam tubuhnya mengalir air dan darah, untuk memberikan hidup baru dan relasi yang baru bagi manusia dengan Allah. 2 cawan anggur asam diminum habis oleh Yesus. Sekarang tinggal minuman kali ketiga, yaitu bersama-sama dengan para pengikutnya nanti di dalam kerajaan Bapaknya. Itu juga yang dijanjikan Yesus ketika merayakan perjamuan Paskah bersama murid-murid sebelum dia ditangkap, disalibkan dan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, segera setelah tahu Yesus mati, 2 orang sahabatnya yang menjadi murid sembunyi-sembunyi, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mengambil sikap heroik. Mereka datang kepada Pilatus meminta izin memakamkan Yesus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Taurat di Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23. 2 orang ini adalah anggota Senat atau Sanhedrin. Nah, Yohanes menampilkan 2 tokoh ini karena ingin memberikan sebuah pesan penting. Yusuf Arimatea dan Nikodemus adalah murid Yesus, sekaligus anggota Sanhedrin.
Yohanes mencatat keduanya sebagai murid sembunyi-sembunyi, murid yang tidak menampilkan identitas kemuridannya karena takut kepada penguasa orang-orang Yahudi, tetapi juga takut kehilangan jabatan dan kedudukan yang dimiliki. Keputusan hukuman mati bagi Yesus dalam persidangan Sanhedrin pasti tetap akan terjadi. Betapapun Yusuf dan Nikodemus mengajukan keberatan atau dissenting opinion dalam gelar perkara Yesus. Tetapi bagi Yesus, kesedihan menjalani hukuman mati akan menjadi ringan kalau di tengah-tengah suasana riuh persidangan dia mendengar dua sahabatnya, Nikodemus dan Yusuf Arimatea, melakukan interupsi, menolak hukuman mati. Akan tetapi Nikodemus dan Yusuf Arimatea memilih untuk berdiam. Yohanes ingin menunjukkan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Menjadi pengikut Yesus yang berdiam diri saat ketidakadilan merajalela, ketika penindasan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral berlangsung di depan mata, atau melihat anak-anak tidak memiliki biaya studi, padahal ada sesuatu yang bisa dibuat menolong mereka. Tentu bukan sikap kemuritan yang dikehendaki Yesus. Yohanes dan Yesus sendiri mengatakan hal itu dalam Matius 25. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Memang Nikodemus dan Yusuf Arimatea mengambil tindakan heroik. Tetapi itu terjadi ketika Yesus telah menghembuskan nafas terakhir di atas salib. Lalu apa artinya tindakan heroik itu ketika Sang Juru Selamat sudah meninggal? Yohanes mengambil tindakan penghormatan Nikodemus dan Yusuf Arimatea saat Yesus sudah mati untuk menunjukkan praktek moral umum yang nihil makna, tetapi suka dijadikan budaya sopan santun masyarakat Kristen. Betapa lebih mulia kesetiaan dan dukungan ditunjukkan pada masa hidup seseorang ketimbang menyediakan baginya makam yang mewah, pakaian kematian yang mentereng. 1 kilogram beras untuk bisa bertahan hidup, atau uang 50.000 rupiah untuk biaya taksi berangkat ke rumah sakit untuk berobat lebih berharga daripada sebuah karangan bunga atau krans seharga 500.000 sesudah kematian yang ditaruh di tempat pemakaman. Satu kalimat ucapan terima kasih selama masih bernapas lebih berharga dari sebuah pidato berisi puji-pujian ketika jasad si mati hendak diberangkatkan ke tempat pemakaman umum. Dalam arti ini, Yudas yang oleh Yohanes diberi label iblis membuat keputusan yang lebih baik. Dia menunjukkan penyesalan saat Yesus masih hidup, meskipun tanpa bertemu langsung dengan Yesus. Dia juga mengaku dosa secara terbuka dan memisahkan diri dengan dosanya itu secara simbolis dengan membuang uang yang dia terima sebagai upah tindakan menyerahkan Yesus. Sampai di sini, apakah beda menjadi murid yang sembunyi-sembunyi dengan pengkhianat yang menyesali tindakannya justru ketika Yesus secara fisik dan secara biologis masih hidup dan mengetahui pengakuan dan penyesalannya itu. Toh dalam Nikodemus dan Yusuf Arimatea kita juga dapat melihat daya terobos yang sangat kuat dari salib dan kematian Yesus. Yesus boleh mati dengan cara yang keji, tetapi kematian tidak mematahkan kasih dan kepeduliannya bagi manusia yang sudah kenyang dengan anggur asam pemberian dunia, sehingga mereka abai memperjuangkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam kedua tokoh ini, Nikodemus dan Yusuf Arimatea, kita menemukan kuatnya kuasa kemenangan Yesus yang mati atas dosa dan maut. Belum sejam Yesus menghembuskan nafas terakhir, ia telah menarik keluar Nikodemus dan Yusuf Arimatea dari cengkraman ketakutan dan kehidupan yang mengutamakan rasa aman. Salib sudah mulai mengubah hidup seorang pengecut menjadi pahlawan. Dan itu yang ditampilkan Yohanes dalam kesaksian tentang peristiwa di Golgota.
Selamat merayakan Jumat Agung 29 Maret 2024. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.